Walhamdulillahilladzi ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil awliya Syekhina Abdul Qadir Al-Jilan qaddasallahu ruhahu wa nawara dariqahu wa ila hadratil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din wal hadratil ba'du khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrat jamil awliya ila tis'ah wa ila hadrat jamil baraqi wal ulama wa ila hadrati man hadara bi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dumadang ngarsanipun para rawuh hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, muhibbin, mujahadah dikul ghafilin, malam Ahad Paing ingkang insyaallah istiqomah, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah, menjadi wasilah mendapatkan syafaatnya Rasulullah, menjadi wasilah kedekatan kita dengan orang-orang yang soleh, menjadi wasilah kita dikumpulkan bersama wali-walinya Allah, menjadi wasilah kita mendapatkan maghfirahnya Allah, menjadi wasilah menjadikan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baru ingat kalau hari ini adalah Sabtu Legi malam Minggu Paing, baru kemarin Bapak Ibu. Maka saya niatkan satu istiqomah ikut para walinya Allah, yang kedua saya niatkan untuk open house. Maka sampai hari ini pondok belum ada open house demi menghormati keputusan pemerintah. Maka di awal ini, di bulan Syawal, saya selaku pelayan panjenengan semuanya di dalam berkhidmat meneruskan perjuangan Dzikrul Ghafilin yang diamanahkan oleh Gusmi, nguri-nguri keberlangsungan Dzikrul Ghafilin yang selama ini melayani Bapak Ibu selama setahun. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan yang sengaja maupun tidak disengaja, baik amalan maupun ungkapan kata dan perbuatan, saya selaku pelayan Bapak Ibu semuanya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya meyakini begitu banyak kesalahan, kekhilafan barangkali yang saya lakukan, baik perbuatan maupun ungkapan lisan. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu datang ke sini, pulang dari sini sandalnya hilang, belum sempat diganti. Atau ketika pembagian makanan nggak kebagi, karena biasanya di depan malah dapat 2. Itu jelas mungkin menimbulkan prasangka praduga yang kemudian menjadikan hati ini banyak dusta. Saya selaku pelayan panjenengan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena teorinya jelas, yang ngomong itu pasti dosanya lebih banyak daripada yang diam. Yang ngomong pasti dosanya lebih banyak daripada yang mendengarkan. Makanya ketika majelis ilmu yang diancam itu bukan yang belajar ngaji, tapi yang menyampaikan kajian. Sampai kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bisa mengatakan tapi tidak bisa melaksanakan? Kalau posisinya Bapak Ibu hadir, duduk saja tanpa menulis, hanya mendengarkan, tidak membawa kertas, tidak membawa bolpen, tidak membawa pensil, duduk apapun bentuknya. Datang pertama tujuannya bukan untuk di depan, tapi cari tiang.
karena tujuannya adalah untuk sandaran. Duduk di belakang juga sama, tujuannya bukan apa-apa, supaya kalau ngantuk tidak kelihatan. Apapun itu, begitu jenengan hadir, ini termasuk orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu, dan begitu banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi nyuwun sewu, bagi saya yang datang dengan ilmu yang pas-pasan memberikan kajian, baru ngomong saja sudah diancam oleh Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Sampai kemudian dikatakan kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Artinya setahun kita bermuamalah, beribadah melalui mujahadah, yang paling banyak dosa berarti Miftah, bukan bapak ibu yang ikut mujahadah. Itu pasti. Yang paling banyak salah pasti saya. Makanya kalau hari ini yang paling banyak dibully saya ya lumrah. Kenapa? Karena saya lebih banyak ngomong daripada bapak ibu. Kalau kemudian bapak ibu menanyakan kepada saya, apakah Miftah susah ketika dibully? Insya Allah enggak. Apakah Miftah susah ketika dicaci maki? Enggak. Saya kemarin ketika ketemu dengan santri, saya sampaikan, Abah tidak ridho kalau kalian mencaci orang yang mencaci Abah. Abah tidak ridho kalau kalian menghina siapapun yang menghina Abah. Saya tidak rela siapapun, apalagi ustadz, yang kemudian memberikan masukan kepada Abah dengan caranya masing-masing, kemudian kalian mencaci mereka. Enggak boleh. Apa yang harus kamu lakukan? Teladani uswahnya Rasulullah. Rasulullah itu mencintai orang yang mencintai Rasulullah, dan mencintai orang yang membenci Rasulullah. Rasulullah baik kepada orang yang baik kepada Rasulullah, dan baik kepada orang yang tidak baik kepada Rasulullah. Abah enggak apa-apa dibully, enggak apa-apa. Karena saya dibully, barangkali memang saya banyak kesalahan. Saya dibully mungkin barangkali karena saya banyak kekurangan. Saya dibully, ini bagian dari introspeksi dan muhasabah diri. Maka ketika anak-anak bilang, kita lawan mereka, Bah. Untuk apa kamu lawan? Mereka bukan musuh kamu. Mereka sesama umat Islam yang mungkin barangkali berbeda pendapat. Contoh begini, kan Gus Miftah sudah banyak ulama-ulama yang menasihati supaya tidak ceramah di gereja. Jawaban saya juga sederhana, banyak kiai saya yang mengajarkan untuk masuk ke sana. Yang menjadi persoalan di Indonesia itu adalah selalu memaksakan pendapatnya kepada orang lain, dan ketika orang lain tidak sependapat dianggap musuh. Gini apa mboten? Saya punya pendapat, Anda punya pendapat. Masing-masing pihak wajib menghormati pendapat orang lain walaupun tidak sependapat dengan orang lain. Saya barangkali tidak sependapat dengan orang yang tidak membolehkan saya masuk gereja, tapi nggak ada alasan bagi saya untuk membenci mereka. Apapun itu mereka saya hormati, walaupun saya tidak sependapat dengan mereka. Kenapa? Karena guru-guru saya mengatakan nggak apa-apa, Li. Makanya kemarin saya sowan kepada 3 kiai yang selama ini membimbing saya. Dari sekian banyak kiai saya baru bisa sowan 3 orang. Abah Syarif Hidayatullah Sragen. Beliau mengatakan, lanjutkan, jalanmu sudah benar. Saya sowan kepada Murabbi Ruh, Mbah Dimyati Kendal. Beliau mengatakan, nggak apa-apa, Li, kamu dibully diam saja. Sudah dengarkan saja, nggak usah dilawan. Nggih Kiai. Terakhir semalam sampai saya pulang sampai pondok jam 3 pagi. Saya sowan Murabbi Ruh, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Seperti orang tua bagi saya. Beliau mengatakan, lanjutkan, Li, Abah juga biasa seperti itu. Artinya apa? Kalau kemudian saya bersikukuh melakukan itu karena saya punya guru yang membimbing saya. Tetapi ingat, kita tidak boleh membenci siapapun yang berbeda pendapat dengan kita. Gini apa mboten? Maka Miftah punya prinsip, kita wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati kita. Kita harus memaksa diri kita untuk menghormati orang lain, tapi jangan pernah memaksa orang lain untuk menghormati kita. Gus Miftah sering mengatakan apa? Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon omongan orang lain kepada kita. Mila kula dikandani, Gus Miftah sakit hati. Enggak. Gus Miftah masuk gereja jadi kafir, gampang, syahadat lagi. Orang yang kafir 70 tahun membaca tahlil sekali, kafirnya hilang. Miftah tidak perlu dipanggil Gus.
Bapak Ibu kalau masih ingat awal pengajian dulu di Kulul Ghafilin saya pernah bilang apa? Miftah nggak usah dipanggil Gus, dipanggil Dancuk iki lho gelem, gitu loh. Cuk Miftah, nopo? Miftah dipanggil Asu, ora apa-apa. Asu ahli surga, gak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, dengan komentar-komentar seperti itu jangan ditanggapi, santai-santai mawon. Dikabarkan gara-gara Gus Miftah ceramah di gereja pondok pesantrennya gulung tikar. Saya jawab betul, kemarin habis takbiran selesai tikarnya digulung. Habis sholat id tikarnya digulung. Apakah kemudian itu menjadikan orang haji apa-apa? Enggak apa-apa, nyatanya jenengan tetap datang. Enggak diundang saja yang datang sebanyak ini, apalagi kalau diundang. Gimana mboten? Makanya santai-santai saja. Kalau ada yang bertanya bagaimana keadaan Gus Miftah hari ini, baik-baik saja. Alhamdulillah, enggak ada masalah. Slow. Bahasanya apa? Woles. Mergo ati kula seneng, kula pengen nyanyi niki. Santai mawon. Jadi kalau ada orang hasut, orang caci maki, orang membuli gampang, ditinggal nyanyi saja. Plus ngopi. Maka ingat mbak-mbaknya kalau dia datang hanya bikin bahagia saja itu loh. Kalau dia datang hanya sekedar untuk mampir, tolong kasih kopi, jangan kasih hati. Warung mampirnya neng. Bahkan nyuwun sewu, banyak orang yang tidak punya agama hari ini berbondong-bondong pengen ketemu Gus Miftah, pengen masuk Islam. Kemarin dari Belanda, 7 tahun dia belajar agama, tidak menemukan satu agama pun yang dia anggap benar. Ateis, tidak punya Tuhan. Bulan puasa tanggal 29 Ramadan saya nyate di Bantul, telepon saya. Boleh nggak saya belajar Islam? Langsung dibimbing, langsung mu'alaf. Besok ada satu keluarga dari Amerika, nggak punya agama, pengen datang ke Indonesia, pengen ketemu kali Miftah, pengen masuk Islam. Malam hari ini kita juga ada tamu yang pengen masuk Islam. Makanya nyuwun sewu. Atas semua cacian itu saya bilang inilah pupuk bagi kita. Tanaman semakin dipupuk semakin besar. Dan kadang-kadang pupuk itu baunya nggak enak. Contoh teletong nggak enak, telek pitik nggak enak. Tapi hasilnya menghasilkan tanaman yang bagus, kemudian ada buahnya rasanya enak. Jadi anggap mawon jenengan kuwabe niki wit-witan kula pupuke, ora apa-apa. Wis kula teleke lah ora apa-apa. Saya udah lama banget nggak dengar lagu Wahyu Kolosebo. Ya. Yuk nyanyi lagu Wahyu Kolosebo. Kayak lagu ini piye to iki? Rumaksa ingsun rahul. Iyalah ngoyo-woro. Srinarendra Kolosebo wingi suda ing Gegono datang geser sewu. Gayang itu kalau bisa ya dakwah melalui YouTube, channel YouTube itu. Contohnya itu kayak Santri Gayang. Santri Gayang itu dibuat untuk mendokumentasikan ngajine Gus Baha. Lah itu apik. Lah kiai-kiai itu sebenarnya harus seperti itu. Orang kudu Gus Bahanya enggak setuju siapanya. Tapi orang-orang yang kemudian mencintai beliau-beliau yang berilmu ini didokumentasikan keilmuannya itu bagus. Makanya hari ini saya pengen kirim Fatihah kepada siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap dakwah Islam. Baik yang suka dengan saya maupun yang tidak suka dengan saya, kabeh di Fatihah. Pokoknya siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agamanya Allah, sekecil apapun, sebanyak apapun, sekecil apapun, semuanya di Fatihah. Malah enggak kula nyuwun ikhlas panjenengan kabeh memberikan Fatihah kepada para guru. Baik yang memberikan kritikan baik kepada saya, kritikan kurang baik, bahkan yang membenci saya, semuanya di Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mumpung niki tasik Syawal, kula ajeng ngaji babakan Syawal. Ajeng ngaji tentang Idul Fitri, ngaji tentang orang keluar dari bulan Ramadan. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang jelas kula panjenengan sami insyaallah saling memaafkan nggih. Kenapa kita harus memaafkan? Karena kita biasa dimaafkan. Lah Kanjeng Nabi karo bojone niku rebutan salah, lah awake dhewe salah-salahan. Salah-salahan. Saya pernah menyalahkan Bunda? Oh, enggak pernah.
Karena cowok itu selalu salah di mata cewek. Begitu Bunda? Mbok maskernya copot ben kita ayune. Iya. Lah. Makanya Bunda itu kalau ada komentar banyak ribuan jangan dibaca Bun, jangan dibaca. Lah aku penasaran jebah. Di postingan Deddy Corbuzier itu yang komentar 40.000. Di postingan saya yang komentar hampir 20.000. Kamu baca atau enggak? Itu enggak akan keluar di soal ujian Bun. Itulah bedanya hidup dengan sekolah. Ibu bocah-bocah apa bedanya kehidupan dengan sekolah? Sekolah itu belajar dulu baru diuji. Kalau orang hidup diuji dulu baru dapat pelajaran. Jadi kalau orang sekolah belajar dulu baru diuji. Tapi kalau orang hidup diuji dulu baru dapat pelajaran. Kalau kayak saya ini harus sering-sering diuji biar naik kelas. Tapi gara-gara niku nyuwun sewu, sekarang banyak kampus di Indonesia menawarkan Gus Miftah untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa. Bar dibully dapat honoris causa. Doktor honoris causa, doktor honore kaos. Honoris causa. Jadi kayak bocah-bocah lah sekarang orang aji santai wae, senyumi saja. Ini yang membenci apa? Senyumi. Rasa disantet. Ora usah dijarke mati dhewe kok, santai aja. Dari Wahab bin Munabbih, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis, setan niku lak duwe raja. Rajanya setan namanya iblis. Iblis niku biasanya rambutnya dicat rada putih kaya sugeng. Niku biasane ngoten. Biasane. Apakah ada iblis belangkonan? Oh, enggak ada. Iblis belangkonan itu enggak ada, yang ada Banaspati. Oh, padha wae ya. Rajanya setan yang namanya iblis niki nyuwun sewu. Ketika datang hari raya Idul Fitri itu datang, dia menjerit, marah, bengok-bengok. Cara awake dhewe barangkali misuh-misuh. Sampai ketika Raja Iblis ini marah, diceritakan oleh Rasulullah, kemarahan Raja Iblis itu didengar oleh bala tentara setan. Bala tentara setan ini kemudian ngumpul dalam satu tempat, mendatangi Raja Iblis, kemudian mereka bertanya kepada Raja Iblis, wahai Raja kami yang terhormat, kami dengar dari kejauhan Anda marah. Kalau kami boleh tahu apa yang menyebabkan Anda marah? Raja Iblis jawab, wahai bala tentara setan rahimakumullah. Setan kok rahimakumullah itu. Loh kan yang bilang siapa? Raja Iblis. Berarti yang ngelem anak buah lah ya biasa toh. Saelek-eleke wong elek niku lak ketemu anak buah mesti dikandani wong apik. Saelek-eleke setan menurut iblis kuwi ya mesti apik. Soalnya anak buahe iblis. Mila awakmu aja sering-sering kumpul karo wong elek. Supaya tidak terbiasa dengan perbuatan jelek. Satu perbuatan ketika dilakukan hatimu merasa tidak nyaman, itulah dosa. Tetapi kalau terbiasa dengan perbuatan itu menjadi nyaman. Karena napa pun biasa. Kowe ora tau selingkuh sekali mesti hatimu rasanya ra kepenak. Aduh, aku mengkhianati istriku. Tapi lama-lama biasa. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka jangan pernah jadikan perbuatan dosa menjadi sebuah kebiasaan. Ibu-ibu pertama kali bentak suaminya, matamu lho Pak. Pasti rasanya nggak enak, nggak nyaman. Tetapi karena terbiasa ngomong matamu karo bojone, akhirnya menjadi terbiasa. Kacamataku neng ndi ya Bu ya? Kocol kacamatane dhewe ya. Tak kon aku matane umpamane gitu. Padahal di saat dia bertanya kacamatane sedang dipakai umpamane ngoten niku. Katanya tenan kita. Oh enggak pernah. Bunda itu sedikit pun dari pernikahan 16 tahun yang lalu sampai hari ini belum pernah ngomong kasar sedikit pun sama saya. Wallah belum pernah. Nguncali parut. Apa? Nguncalke? Parut. Kuwi lak bojomu ge. Mergo kowe ora tanggapan. Ora ping parut jan dandang barang. Wong sugeng mulai dari pondok itu ditanyakan piye Mas kabare enggak?
Piro Pak amplope ngono ya mongan. Alhamdulillah sawane akeh. Malam ini enggak ada anggaran untuk Sugeng to, Bun? Ayo nyangking mobil. Kenapa malam hari ini tidak ada anggaran untuk Sugeng? Karena kemarin sebelum lebaran sudah datang. Nah. Wah. Jan kok ya eling lho. Wah, kamu kalau teko akeh kok ya eling lho. Nah telepon. Kowe iki ngopo rene, Geng? Njaluk DP. Lah, DP apa? Kan benjang berbodo akad paing lah bajingan to kuwi. Ngarepe boto niku kula njaluk zakat, Gus. Oh, iki beda. Saniki THR. Oh, iki THR. Beda, ungine beda. THR turahan hari raya. Ya ana marning rengginang gawake. Raja Iblis akhirnya menjawab pertanyaan dari bala tentara setan. Apa yang menyebabkan dia marah? Apa jawaban Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, i'lamu, ketahuilah anna hadzal yaum, sesungguhnya hari ini adalah merupakan hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana dosa manusia diampuni oleh Allah. Di mana kesalahan kemaksiatan manusia selama setahun diampuni oleh Allah. Kan Kanjeng Nabi dawuh, man soma Ramadana imanan wahtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi yang datang malam hari rata-rata bayi. Bayi. Bayi kok rondo? Sangat. Langsung codotnya takon, yang mana? Pengumuman, dicari janda rasa gadis. Kenapa? Karena kalau gadis rasa janda banyak. Betul? Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa ke? Oh, janda ya. Apa? Oh, janda selalu terdepan. Iya. Apanya di depan? Cangkemnya. Artinya, apa yang dimaksud dengan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya? Ini loh sebenarnya yang diprotes oleh iblis. Hari ini manusia dikembalikan kepada kesuciannya, padahal kalian semua tahu. Sebulan penuh kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah, supaya mereka meninggalkan semua perintah dan melaksanakan semua larangan. Bagaimana mereka meninggalkan sholat, bagaimana mereka supaya berbuat maksiat, bagaimana supaya mereka jauh dari perintah-perintah Allah, dan kita berhasil melakukan itu. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat, orang yang kaya tetapi tidak mau sedekah dan zakat. Bagaimana kita menggoda seorang istri supaya berani dengan suami, suami sewenang-wenang dengan istri, anak tidak hormat kepada orang tua, dan orang tua menyanyiakan anak-anaknya. Loh, ana Kang Pi mriki Kang Pi. Niki ustaz lari-lari nih, pengasuh bocah-bocah pondok niku lak mboten ten kula nggih Pak Pi ini. Ini mudir madrasah Kang Pi ini. Nah, niki pengasuhe diketokke, men ketok ra bubar pondoke. Niki Kang Pi. Insyaallah. Tolong santri habis ini gulung tikar ya. Lah ning kono nang tikar digulung lak ya mesake. Tugas jenengan mong siji ndongake mohon mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Dan kita berhasil melakukan itu, kata Raja Iblis. Kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah? Berarti apa? Yang kita lakukan selama sebulan setahun penuh menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, mubazir, sungguh terlalu. Maka kemudian para bala tentara setan takon kali Iblis, kalau demikian apa yang harus saya lakukan wahai Raja Iblis? Kemudian Raja Iblis memberikan perintah, wahai bala tentara setan, apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan baik-baik, nanti akan saya kirim melalui WA. Berarti yang baru pengajian buka HP bala tentarane Iblis, karena siap-siap menerima WA. Iblis. Oh, update status.
Apa perintah Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, hari ini kamu sibukkan manusia itu dengan syahwatnya, dengan kesenangan, dengan makanan dan minuman, supaya mereka kembali lupa dengan Tuhannya. Milan jenengan persani, wong bodoh seneng itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita itu kadang-kadang euforia, berlebih-lebihan. Maka nyuwun sewu ketika pemerintah mengatakan gak usah mudik, ya saya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang sholat id saja sunnah, apalagi mudiknya. Gimana Bapak? Kan gak bisa silaturahmi Gus. Siapa bilang? Sekarang semuanya punya HP. Bahkan ibu-ibu itu suka silaturahmi dengan orang lain daripada dengan suaminya sendiri. Angel. Di dalam kamar suaminya pegang HP, istrinya pegang HP. Suaminya chat sama siapa, istrinya chat sama siapa. Wongnya ya teko. Ya melu guyu, Banter meneh. jilbabe biasanya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah luweh nemen. Jadi kalau saya ditanya, tapi memang agak anehnya ngeten loh ya. Saya juga kadang-kadang tuh heran dengan keputusan-keputusan pemerintah. Saya mendukung keputusan pemerintah gitu. Tapi saya juga kadang-kadang heran. Ziarah kubur di Jakarta dilarang, tapi tempat-tempat wisata dibuka, mal dibuka. Apa mikire ku nyuwun sewu, ziarah kubur lebih berbahaya daripada masuk mal? Apakah ziarah kubur itu lebih berbahaya daripada ke Ancol umpamanya? Apakah ziarah kubur lebih berbahaya daripada masuk Ragunan? Padahal nyuwun sewu, menurut saya masuk Ragunan lebih berbahaya daripada masuk kuburan. Kenapa? Karena kalau masuk kuburan hanya ketemu orang mati, tidak akan bisa memberikan ketakutan apapun. Tapi kalau masuk Ragunan bisa jadi macane ucul, nyokot cangkeme sing teko umpamane. Ya, nalar para. Ayo. Kira-kira lebih banyak maksiat mana? Ke kuburan atau ke mall? Mall. Masuk kuburan yang dilihat orang mati. Kuburannya orang mati masuk mall. Ya Allah, pupu, susu, ketok kabeh.